Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi teman-teman sahabat tani, kita berjumpa lagi dengan saya Brigadir Sahabat Tani, di mana kita berkunjung di inilah salah satu teman saya yang saya ajak untuk berkebun alpukat. Sebelumnya ini adalah lahan persawahan ya, yang seperti kita lihat di samping ini. Kita lihat sekelilingnya lah. Ini adalah sawah produktif ya. Nah, ini sawah produktif. Jadi ini ada sekitar kurang lebih 50 are. Nah, jadi ini kurang lebih 50 are. Nah, jadi saya kebetulan pada saat itu saya mengajak dan dia mengatakan bahwa bisa, karena saya menyampaikan bahwa di samping ini alpukat nilai jualnya di pasar luar biasa juga, dibanding dengan hasil persawahan ini. Jadi kalau kita berbicara keuntungan, masih untung kalau alpukat ini berbuah nantinya dibanding hasil dari sawah ini. Ayo kita kelilingnya lihat gitu. Oke. Jadi kita melihat ini dikasih jerami ya. Ini jerami karena kemarin itu sempat ini kemarau, makanya untuk bagaimana supaya menjaga kelembapan tanah ini pada saat kemarau, maka ditutupilah dengan jerami ini. Dan ini pun jerami juga pada saat hancur ini menjadi pupuk ini. Ini kita melihat ada beberapa pohon ini, kita melihat ini ada sedikit ini pertumbuhannya agak lambat ya. Mungkin ini dikarenakan ada faktor bibit atau bagaimana, karena perlakuannya sama di sini, pemupukannya sama, perlakuannya sama. Ini kita melihat ya, daunnya lebar. Ini alpukat jenis Markus ya. Ini jenis Markus. Ini Markus yang bulat. Jadi pada saat itu berbuah, buahnya itu bisa sampai 1 kilo, bahkan bisa lewat dari 1 kilo. Kita melihat ini dilengkapi dengan pipa-pipa untuk pengairannya pada saat musim kemarau, makanya dia menggunakan sistem penyiraman pakai pipa ini. Teman-teman sahabat tani, ayo kita berkebun. Kita lihat ini batang bawahnya ini sudah seperti ini. Besarnya sudah seperti ini. Ini usianya sudah kurang lebih 2 tahun ini. Cuma ini kekurangan dari alpukat ini dibanding dengan alpukat yang kayak aligator, Mickey. Ini jenis alpukat ini tidak termasuk alpukat yang genja ya, yang cepat berbuah. Ini minimal ini 4 tahun baru bisa berbuah. Ini kita lihat ini. Kemudian di pinggirnya ini ditanami kelapa pandawangi nih. Coba kita lihat.
lihat kalau jarak tanamnya ini jarak tanam 5x5. Jadi teman-teman sahabat tani lihat semua ya. Jadi alhamdulillah saya selaku Brigade Sahabat Tani ini sudah ada beberapa teman yang ikut berkebun alpukat dan sangat memperhatikan tentang perawatan dan cara-cara bagaimana supaya kita melakukan pemupukan di saat musim kemarau dan musim hujan. Nah, jadi kita melihat ya. Ini kita melihat ini daunnya bagus-bagus semua karena memang ini sudah terjadwal ini penyemprotan insektisida, sehingga ini daun-daunnya tidak ada yang gosong semua. Kita lihat warnanya semua hijau-hijau pekat karena ini menggunakan pupuk NPK 1616. Nah, ini menggunakan pupuk NPK 1616. Ini rutin dipupuk ini. Setiap bulan ini dipupuk ini. Nah, kita lihat ya. Ayo teman-teman kita lihat. Inilah suatu bentuk kesyukuran saya karena masih ada teman-teman yang mau saya ajak untuk berkebun, karena sebelumnya ini saya ulangi bahwa ini adalah tanah persawahan. Nah, jadi ini di samping kiri dan di samping di belakangnya ini semua sawah ya. Ini sawah produktif ini 2 kali setahun. Nah, jadi alhamdulillah ini membutuhkan ini biaya yang sangat besar sebelumnya karena ini 50 are, kemudian ini ditimbun dengan menggunakan tanah dari luar. Ada beberapa ratus mobil truk ini mengangkut ke sini baru ditanam ini. Nah, memang disinilah suatu bentuk kecintaan kita terhadap tanaman. Jadi kita lihat teman-teman ya. Nah, jadi di seputaran ini di selurusan ini semua alpukat Markus ya. Ini semua alpukat Markus yang saya ambil bibitnya dari kebun wisata Jambu Kediri yang punya Mas Agus. Nah, jadi terima kasih Mas Agus atas bantuannya telah mengirimkan bibit yang betul-betul ini berkualitas, karena kita melihat dari ratusan lebih 100 pohon di sini hanya ada beberapa yang hanya dihitung jari yang namanya stagnan, yang kerdil. Nah, jadi teman-teman, ayo kita memilih bibit yang betul-betul itu kita bisa tahu dari mana asal usulnya itu bibit. Jangan sembarang bibit, karena yang menentukan kualitas pohon itu utama itu dari bibit. Nah, jadi adapun yang di bagian sini ini baru umur 1 tahun lebih. Ayo kita lihat ini bukan dari alpukat Markus, di situ aligator. Nah, jadi teman-teman, ini alpukat yang di bagian sini memang agak ada perbedaan sedikit dibanding yang di sebelah. Kalau yang di sebelah ini umurnya sudah kurang lebih dari 2 tahun. Kalau yang ini seputaran yang di sini ini usianya baru 1 tahun lebih.
Ini belum cukup 2 tahun ini. Ini ada 2 macam, ada Mickey dan ada juga ada jenis aligator. Teman-teman ya. Ayo kita lihat teman-teman. Ini Mickey ya, ini varietas Mickey. Pada saat lagi istirahat, ini sinilah tempatnya nih temannya. Luar biasa. Jadi ayo kita lihat semua penampakannya sini. Ayo ke sini, di atas sini. Inilah penampakannya. Oke teman-teman. Halo teman-teman, saya Brigadir Sahabat Tani mengajak teman-teman yang lain, khususnya yang ada di Kabupaten Sidrap khususnya, karena ini letaknya di Kabupaten Sidrap di Desa Tanete, Kecamatan Maritangai. Jadi ayo teman-teman, ayo kita hijaukan bumi, ayo kita menanam berbagai jenis tanaman sesuai keinginan kita masing-masing. Jadi oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu video untuk kali ini. Inilah teman saya yang kurang lebih 2 tahun ini yang saya ajak untuk berkebun alpukat, dan mereka sangat senang dengan pertumbuhan yang kita lihat seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.